Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau menghafalkannya, lalu menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah semoga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini dari awal sampai akhir, Allah jadikan orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Orang yang jika punya hajat segera terkabul, jika dia masih nganggur segera mendapatkan pekerjaan yang baik dan halal. Allahumma amin. Dan yang terpenting, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shaghir. Kali ini kitab zikir dan doa Imam Suyuti bab keutamaan majlis zikir. Pada hadis nomor 7708, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis yang berbunyi, ma istama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillahi wa sholatin 'ala nabiyyi illa qamu antana min jifah. Artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum kemudian mereka berpisah tanpa zikir dan sholawat atas Nabi, terkecuali mereka berdiri dari yang lebih busuk dari bangkai. Hadis riwayat Wayalisi, Baihaqi dan dia dari Jabir. Status hadis ini sahih. Mari kita lihat cuplikan syarahnya dari kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Hadis ini menjelaskan tentang keburukan suatu majlis yang di dalamnya tidak ada zikir dan sholawat. Keburukannya tersebut diumpamakan lebih buruk daripada bau busuknya bangkai. Jika ada majlis yang seperti ini, maka sebaiknya menjauhinya. Singkatnya begini, salah satu kebutuhan kita sebagai manusia adalah ngumpul bareng. Berkumpul dengan orang lain itu merupakan kebutuhan kita. Oke. Nah, tetapi ketika kita ngumpul di sana tidak melakukan zikir kepada Allah, tidak membacakan sholawat kepada Rasulullah, maka itu perkumpulan kita ada indikasi atau berpotensi merupakan perkumpulan yang bau busuk. Oh iya, kita ngumpul bareng teman-teman, kita ngumpul bareng andai tolan, kita ngumpul bareng saudara, bareng alumni dan lain-lain, dan kita lupa ingat kepada Allah, lupa berselawat kepada Rasulullah, maka majlis yang seperti itu terindikasi majlis yang diumpamakan lebih busuk daripada bangkai baunya. Apa ada? Banyak, Pak. Kan begini, kalau kita menghadiri tabligh akbar nih, pengajian, biasanya kan itu ada susunan acaranya. Ada misalnya pembukaan, setelah pembukaan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada pembacaan sholawat, nanti ada sambutan, terus ada pengajian inti, nanti tutup dengan doa. Nah itu kan dari awal dan akhir acaranya memang ingat kepada Allah, memang zikir kepada Allah, memang membaca sholawat kepada Rasul. Nah kalau ada majlis yang seperti ini yang diawali dengan pembacaan sholawat dan Al-Quran, kemudian diakhiri dengan doa dan sholawat, maka majlis seperti itu berpotensi merupakan majlis
yang diberkahi, yang penuh rahmat. Tetapi sebaliknya, kita terkadang juga menyaksikan ada acara-acara yang susunan acaranya cek aja. Ada membaca Al-Quran tidak? Ada sholawat atau tidak? Kalau nggak ada, maka berpotensi masuk dalam kategori majelis yang seperti ini, yaitu majelis busuk yang baunya kayak Tetapi kalau kita melihat ada majelis seperti itu, jangan buruk sangka dulu. Siapa tahu zikirnya sir dalam hati masing-masing, kan gitu. Siapa tahu sholawatnya juga sendiri-sendiri, kan begitu. Artinya apa? Artinya kalau mungkin ada 1-2 orang yang ingat kepada Allah baca Al-Quran, ada 1-2 orang yang bisa, insya Allah kewajiban yang lainnya kalau dia kifayah, tetapi kan lebih parah, terkadang kita ada orang-orang yang ngumpul di suatu tempat untuk pesta-pesta hukum, pesta bikini misalnya. Pesta bikini misalnya, udah ada pesta lain-lainnya, kan jadi kan seperti itu. Kayaknya mustahil. Meskipun kita harus berusaha. Kalau ada orang ngumpul, kan kita sering menyaksikan di televisi itu ada orang yang ngumpul dugem tertangkap pada makai narkoba. Ada pesta bikini pada telanjang, pesta kolam renang. Nah itu kira-kira itu perkumpulan seperti itu terindikasi atau berpotensi merupakan perkumpulan yang bogus daripada bangkai. Nah kalau ada yang seperti itu sebaiknya kita menjauh. Kalau masalah hukum, masalah urusan dunia tentu ada petugasnya masing-masing, ada security, ada polisi. Kita percayakan kepada mereka yang bertugas, nggak boleh main hakim sendiri. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 7779. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma istama'a qaumun tafarraqu an ghairi dzikrillah illa ka'annama tafarraqu an jifatin himarin wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan. Tidaklah berkumpul suatu kaum kemudian mereka berpisah tanpa zikir kepada Allah, melainkan seakan-akan mereka berpisah dari bangkai keledai, dan majlis tersebut merupakan majlis yang merugi. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, status hadis ini sahih. Majlis yang tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala hingga mereka berpisah pun tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka majlis tersebut sebusuk bangkai keledai, dan orang-orang dalam majlis tersebut adalah orang-orang yang merasa rugi meskipun kelak mereka masuk surga. Kita lanjutkan. Ini maztama'a qaumun fatafarraqu an ghairi dzikrillah illa ka'annama tafarraqu an cifatin himarin wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan. Jadi singkatnya begini, kalau kita berkumpul maka sunnahnya ini ketika bertemu sebut assalamualaikum, assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum, terus seperti itu. Nanti kita duduk-duduk ngobrol yang baik-baik, membahas hal-hal yang baik. Setelah itu kita bubar. Nah, sebelum bubar kan biasanya ada doa kifarat masjid, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa kifarat. Jadi supaya apa? Supaya majlis kita yang tadi itu menjadi majlis yang baik. Nah, tetapi ketika majlis kita dari awal tidak membaca zikir, dari awal tidak membaca sholawat, pas mau bubar pun kita lupa membaca zikir, pas mau bubar pun kita lupa membaca sholawat, nah maka majlis seperti itu jadi cumpaman kayak majlis himar, majlis ini para keledai lah, dungu istilahnya. Kenapa dungu? Ya sudah ada kesempatan duduk bersama, kemudian malah lupa ingat kepada Allah, malah lupa membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah meskipun nanti nih orang-orang seperti ini yang mengadakan majlis tapi lupa kepada Allah dan lupa membaca sholawat kepada Rasulullah, nanti di surga dia itu akan merasa menyesal. Aduh, menyesal.
Kenapa dulu saya lupa zikir kepada Allah ya di majelis itu? Kenapa dulu saya lupa ya membaca salat kepada Rasul di majelis itu? Seandainya saya dulu nggak lupa, maka kemuliaan saya di surga saat ini akan bertambah. Seperti itu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma istama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu wa lam yadhkurullaha wa yusallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum tiratan alaihim yaumal qiyamah. Artinya hadis nomor 7780 dari kitab Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, artinya tidaklah berkumpul suatu kaum dalam suatu majlis kemudian berpisah tanpa berzikir kepada Allah dan tanpa bersalawat kepada Rasulullah, melainkan majlis mereka adalah majlis yang rugi pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan Abu Hurairah, status hadis sahih. Pada hari kiamat mereka akan merugi karena telah menyia-nyiakan pahala membaca zikir dan salawat ketika berkumpul bermajlis. Jadi intinya ini sama. Kalau kita berkumpul bersama orang lain, kok sampai lupa membaca zikir kepada Allah, kok sampai lupa membaca sholawat kepada Rasulullah, maka nanti kita akan menyesal di hari kiamat. Jadi kesimpulannya, kalaulah kita berkumpul bersama orang lain, jangan sampai lupa kita membaca sholawat kepada Rasulullah, jangan sampai lupa kita berzikir kepada Allah, baik di akhir, di tengah maupun di awal. Kalau di awal lupa, di tengah lupa, di akhir jangan sampai lupa, kan begitu. Karena kalau sampai lupa kita ingat kepada Allah, kalau sampai lupa kita bersalawat kepada Rasulullah, maka nanti di hari kiamat kita akan menyesal, di surga kita akan menyesal. Itu kalau masuk ke surga menyesal. Apalagi kalau masuk ke neraka. Namun kalau kita enggak lah. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini orang-orang yang tidak akan masuk neraka. Allahumma amin, langsung bablas ke dalam surga. Allahumma amin ya robbal alamin. Sudah jelas intinya ya. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.